Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikut akan dilanjutkan kaji kita tentang 7 amalan ringan berpahala dahsyat. Bagian yang kedua yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan apa saja 7 amalan ringan yang berpahala dahsyat itu. Yang pertama adalah mendoakan orang lain itu bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Kemudian yang kedua adalah berzikir kepada Allah. Nah, apalagi 7 amalan ringan berpahala dahsyat para pemirsa. Yang ketiga adalah mengumandangkan azan atau muadzin. Nah, mengumandangkan azan atau muadzin itu yang pertama dihapuskan dosa-dosanya. Dosa yang terhapus sesuai dengan panjangnya suara jangkauan azannya. Artinya, semakin besar dan panjang jangkauannya, maka semakin banyak dosa yang akan terhapus. Kemudian yang kedua, para jamaah mendapat pahala sebanyak orang yang berjamaah. Semakin banyak jamaah yang sholat di masjid, karena mendengar seruan azan darinya, artinya ia mengajak orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan panjangnya suara azan dan pahala seperti orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Albani. Kemudian yang ketiga, menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Allah akan berikan balasan sangat besar. Muadzin adalah pekerjaan yang sangat mulia karena mengajak jamaah untuk mengingat Allah. Seorang muadzin akan masuk surga jika ia menjadi muadzin selama 12 tahun secara berturut-turut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka ia wajib masuk surga. Sekali azan pada setiap hari, ia memperoleh 60 kebaikan dan setiap iqamah memperoleh 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dianggap sahih oleh Al-Albani. Para pemirsa sekalian, kalau kita cermati, seorang muadzin sekali azan sesuai dengan hadis Rasulullah ini akan mendapatkan 60 kebaikan. Satu hari kalau 5 kali mengumandangkan azan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti akan mendapatkan kebaikan 5 kali 60, yaitu 300 kebaikan. Bagaimana kalau 1 tahun senantiasa mengumandangkan azan? Berarti kali 365 menjadi 109.500 kebaikan. Nah, kalau 22 tahun menjadi muadzin di suatu masjid, berarti 22 kali dari 109.500 tadi para jamaah. Berarti kira-kira yaitu sebesar 2.409.000 kebaikan.
Sedangkan sekali iqomah itu 30 kebaikan, berarti selama 22 tahun itu kalau kita hitung sebanyak 1.204.500 kebaikan. Jadi bisa difahami hadis Rasulullah ini betapa besar nilai pahala yang diperoleh oleh orang yang azan atau muadzin. Kemudian yang keempat, para pemirsa, doa anak soleh kepada orang tua. Kita terlahir karena adanya orang tua kita. Berbakti kepada mereka adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Jika berbicara kepada mereka, hendaknya dengan perkataan yang santun dan sopan. Hormat kepadanya agar Allah menjauhkan dari kalian akan murkanya. Doa anak yang mengangkat derajat orang tua di akhirat. Nah, jadi doa anak soleh ini akan mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Hamba itu kemudian bertanya, ya Robbi, dari mana derajat ini aku peroleh? Allah Azza wa Jalla menjawab, karena anakmu meminta ampunan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dianggap sahih oleh Al-Bani. Nah, jadi doa anak yang soleh ya itu luar biasa ringan, tetapi pahalanya begitu dahsyat. Nah, jadi ketika anak mendoakan kepada orang tua, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Robbighfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Kemudian yang kelima, para pemirsa, amalan ringan yang berpahala dahsyat adalah belajar di masjid atau membaca Al-Quran. Pahalanya lebih besar daripada mendapat 2 ekor onta. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapakah di antara kalian yang pergi buta'ah atau al-aqiq, kemudian ia pulang dengan membawa 2 ekor unta bagus-bagus tanpa berbuat dosa atau memutuskan tali persaudaraan? Kami, para sahabat menjawab, kami semua menginginkan. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak pergi ke masjid, kemudian kamu belajar di sana, atau membaca 2 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Dan bila belajar atau membaca 3 atau 4 ayat, maka lebih baik dari 3 atau 4 unta. Dan selanjutnya, setiap hitungan sama dengan hitungan unta. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi betapa besar nilai pahalanya ketika belajar di masjid atau tilawah membaca Al-Quran di masjid. Nah, demikian para pemirsa, amalan-amalan ringan yang pahalanya begitu dahsyat akan kita lanjutkan selanjutnya pada bagian yang ketiga. Untuk bagian yang kedua ini, saya kira sampai di sini dulu. Akan kita sambung untuk bagian selanjutnya. Sebagai penutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.